Assalamualaikum, nama saya Akmal Hafid Asyidik, NIM 2006840. Dan saya Izan Abdi Alakin Labai dengan NIM 2007197. Oke, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer yang berawal dari abakus atau sempoa yang sudah ada di Cina pada abad 6 sebelum Masehi dan kawasan Mediterania. Di masa Yunani dan Romawi kuno, awalnya sempoa berupa sebuah permukaan pasir sebak lili atau batu lebar dengan tanda yang menunjukkan letak bilangan dari kerikil yang digunakan sebagai penghitung. Kerikil tersebut biasa disebut orang Romawi dengan istilah kalkulus. Dari sinilah asal-muasal kalkulasi tercipta. Lanjut, kita mulai masuk ke generasi komputer. Di generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959, di generasi pertama yang memiliki hardware ukuran jauh lebih besar serta memerlukan ruangan yang lebih luas dari saat ini. Bisa dibilang kalau generasi komputer pertama itu sangat besar dan sehingga memerlukan satu ruangan penuh untuk menyimpan satu komputer generasi pertama. Sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas-tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, perlu mesin pendingin karena cepat panas. Jadi di satu ruangan itu mungkin memerlukan banyak AC yang sangat banyak karena suhu mesin sangat panas, jadi membuat ruangan cepat panas dan kalau panas bisa membuat mesin rusak. Memiliki kapasitas simpan yang kecil, kinerjanya yang lambat, dan memakai konsep stored program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Dan yang terakhir menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Kita lanjut ke generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Masuk ke generasi 2, bisa dilihat kalau generasi kedua memiliki ukuran yang lebih kecil dari generasi sebelumnya yang telah menggunakan sistem operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL pada masanya. Di garis bawahi pada masanya ya. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage sama seperti generasi pertama, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Mampu memproses secara real time dan real sharing. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Kinerjanya yang lebih cepat dari generasi pertama. Untuk di garis bawahi lebih cepat dari generasi pertama. Daya listrik yang lebih kecil dari generasi pertama. Pemakaian program ini juga tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis tapi juga pada aplikasi teknik. Oke, kita lanjut ke generasi ketiga yang dibuat pada tahun 1965 sampai dengan 1971. Di generasi ini komputer sudah memulai dengan ukuran yang sangat signifikan, sangat jauh banget dengan generasi-generasi sebelumnya. Listrik yang digunakannya jauh lebih hemat. Software yang lebih meningkat, harga kian terjangkau untuk menengah ke atas untuk catatan. Memori memiliki kapasitas yang lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. Memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat
dari generasi pertama dan kedua. Komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Jadi udah bisa ngeluarin suara sama udah bisa visual display. Ya jadi bisa kayak animasi kalau nggak klik ada tim gitu, kayak ada suara-suara gitu sih. Menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. Disket itu kayak kalau zaman sekarang tuh kayak ini lagi flash disk. Mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain, ya bisa kayak ngirim email, fax atau yang lain-lain. Oke, kita lanjut ke generasi keempat di tahun 1971 sampai tahun 2000-an. Mungkin sebagian besar dari kalian udah mengenal generasi keempat ini. Mungkin ini generasi ayah ibu kalian atau kakak-kakak kalian yang ya dilihat dari ininya sudah sangat lumayan ya, udah mulai kekinian gitu si tampilannya. Dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration, sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dipasarkan juga pada sektor perorangan, jadi sudah dipasarkan luas lah ini untuk si komputer generasi keempat ini. Selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Jadi laptop itu termasuknya generasi keberapa? Laptop pertama itu udah masuk ke generasi keempat. Jadi pembuatan laptop pertama di generasi keempat ya, untuk catatan. Oke, kita lihat kita masuk ke poin terakhir ya. Poin terakhir buat sesi saya. Generasi kelima yang masa kini, yang ada sekarang dan mungkin bisa masa depan. Ya, di generasi kelima ini komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak perkembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Ya saya sendiri udah gak kejar sih untuk perkembangan komputer yang sekarang. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi, ya jelas dong. Sekarang komputer lebih canggih dan lebih cepat sih. Yang keempat, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Ya, sekarang komputer udah pintar-pintar. Jadi ngeri sih untuk teknologi kedepannya. Jika disalahgunakan bisa berbahaya. Ya, bisa itu si teknologi bisa jadi manusia senjata makan tuan. Tapi kalau digunakan dengan bijak mungkin bisa lebih baik untuk kedepannya. Ya, untuk ambil contoh ini, untuk poin keempat ini kayak Google Nest atau ya di HP Android kalian udah ada Google Assistant yang tinggal oke Google langsung muncul. Kita bisa minta bantuan kayak play music atau apa. Ya, mungkin segitu untuk generasi komputer dan sejarahnya. Selanjutnya saya Izan Abdi Alkinabai akan menjelaskan dari komputer masa depan. Komputer masa depan yaitu suatu peramalan yang sifatnya fiksi atau imajinasi pengarang untuk meramalkan bahwa komputer masa depan dapat berpikir dan mempunyai perasaan seperti manusia. Contohnya yang ada di sebelah kanan, yaitu ada komputer pena, komputer meja masa depan, mouse masa depan bisa mengontrol dunia 3D, komputer cerdas atau AI,
Dan yang terakhir ada printer masa depan. Oke, kita lanjut ke nomor 1, yaitu ada komputer pena. Ini yang disebut dengan PISM atau bahasa Rusianya disebut tulisan, yang sebagaimana telah dijelaskan atau diklarifikasi oleh NEC Design sebagai Pen Style Personal Networking Gadget Package. Dan mereka mengatakan bahwa konsep PISM ini merupakan paket komputer yang mencakup 5 fungsi, yaitu personal ID maupun password, proyektor kecil, virtual keyboard tanpa perlu tambahan inputan, bergaya pena, dan kamera scan. PISM tersebut satu sama lain dengan teknologi wireless yang berdekatan. Model ini juga bisa tersambung dengan internet menggunakan fungsi telepon seluler pada PISM ini. Yang kedua ada komputer meja masa depan. Pencanggihan teknologi komputer dengan diberi nama Microsoft Surface, di mana terdapat kombinasi antara komputer, kamera, meja, serta touch sensitive bersize besar yang bisa dijangkau manusia untuk berinteraksi dalam berbagai aktivitas. Maksudnya, itu seumpama kita mempunyai sebuah kamera digital atau handphone yang udah memiliki dukungan wireless, maka pas kita motret benda atau seseorang dengan kamera atau handphone, terus kita letakkan di atas monitor touchscreen itu yang menyerupai meja. Setelah itu kita taruh, kemudian akan muncul gambar benda atau wajah yang kita potret tadi di dalam layar tanpa kita memindahkannya. Kemudian dengan teknologi ini, gambar tersebut bisa diperbesar, diperkecil, dibolak-balik menggunakan tangan. Dan yang lebih seru lagi, letakkan sebuah ponsel tadi di atas meja, terus geser gambar di monitor ke arah ponsel, terus seketika itu gambar sudah berpindah ke memory card atau external memory tanpa kita memegang ponsel tersebut. Yang ketiga ada komputer cerdas. Merupakan komputer yang mendasarkan proses program secara cerdas, intelligence, atau disebut juga sebagai kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI. Tujuan AI adalah agar mampu melakukan suatu kerja atau fungsinya berdasarkan pola pikir dan kerja otak manusia dalam melakukan tindakan, keputusan, perkiraan, yang nantinya juga akan digunakan oleh orang lain. Juga kecerdasan buatan merupakan suatu proses yang kreatif yang dalam arti bagaimana membuat komputer dapat melakukan suatu pekerjaan seperti layaknya manusia berpikir dan bekerja. Yang keempat ada mouse masa depan bisa mengontrol dunia 3D. Para pakar Cambridge Consultant menyajikan konsep mouse Suma, suatu ide menarik yang bagaimana kita menavigasi dan mengontrol lingkungan 3D. 3D memang semakin populer. Teknologi tersebut membuat navigasi atau suatu operasi tertentu menjadi lebih mudah. The Suma merupakan konsep masa depan mouse futuristik yang dioperasikan dengan cara menggenggam, kemudian mengklik, diputar hingga memperbesar layar hanya menyentuh sisi mouse ke atas atau ke bawah dengan ibu jari. Yang terakhir ada printer masa depan. Printer ini disebut dengan printer RITI yang menggunakan ampas kopi atau T untuk membuat printout komputer. Jadi untuk printer RITI tersebut, untuk refillnya bisa memasukkan selembar kertas, terus tempatkan ampas kopi atau T ke dalam casing tinta yang di bagian atas, lalu gerakan casing tinta ke kiri dan ke kanan untuk mencetak gambar. Semuanya dilakukan tanpa menggunakan listrik, menurut laporan dari Greener Gadget. Oleh karena itu, printer RITI hanya bekerja secara manual, maka printer tersebut tidak ideal dan tidak cocok untuk proyek besar, dan hanya dapat mencetak hitam dan putih saja. Namun, secara keseluruhan, printer RITI lebih hemat biayanya dibandingkan pembelian tinta pada umumnya.